Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Diriwayatkan dari Abu Jamroh, ia berkata, saya pernah menjadi penterjemah antara Ibnu Abbas dengan orang banyak. Lalu ia didatangi oleh seorang perempuan yang menanyakan tentang Nabi Dziljar atau minuman keras. Ibnu Abbas menjawab, sesungguhnya para utusan Abdul Qais pernah datang kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, siapakah para utusan ini? Atau dari suku apa? Mereka menjawab, kami utusan suku Rabi'ah. Beliau berkata, selamat datang para utusan, jangan merasa hina dan menyesal atau jangan tersegan-segan. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami datang dari tempat yang jauh, dan di antara tempat kami dengan tempat Anda terdapat perkampungan suku Mudar yang masih kafir. Kami tidak bisa datang kepada Anda kecuali dalam bulan haram. Karena itu, berilah kami tugas yang sangat menentukan yang akan kami sampaikan kepada orang-orang di tempat kami agar kami masuk surga. Kata Ibnu Abbas, lalu Rasulullah SAW memerintahkan mereka agar beriman kepada Allah satu-satunya. Rasulullah SAW bertanya, tahukah kalian apa yang dimaksud beriman kepada Allah satu-satunya? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, iman tersebut adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan hendaklah kalian menyerahkan 1/5 harta rampasan perang. Rasulullah SAW melarang mereka membuat minuman keras di dalam labu, di dalam guci, dan di dalam wadah atau belanga yang dicat. Syu'bah mengatakan, mungkin Rasulullah SAW mengatakan di dalam wadah yang diukir. Beliau bersabda, perhatikanlah hal itu dan sampaikan kepada orang-orang di tempat kalian. Abu Bakar mengatakan dalam riwayatnya dengan bunyi ungkapan man wara'akum. Artinya Ibnu Mu'ad menambahkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan dari ayahnya yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda kepada As-Sajj Abdul Qais, sesungguhnya di dalam dirimu ada 2 hal yang dicintai Allah, yaitu menahan amarah dan sabar. Demikianlah hadis Sahih Muslim, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 87. Wallahu a'lam bishawab. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW tampak di tengah-tengah orang banyak. Lalu datang seorang laki-laki kepada beliau, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah hendaklah kau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, beriman bahwa kamu akan bertemu dengannya, beriman pada Rasulnya, dan kau beriman dengan adanya hari kebangkitan di akhirat. Lelaki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Beliau Rasulullah SAW menjawab, hendaklah kamu menyembah Allah tanpa mempersekutukannya dengan apapun. Lalu dirikan salat wajib, kau tunaikan zakat yang diwajibkan, dan kau lakukan puasa Ramadan. Laki-laki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, hendaklah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, meskipun kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Laki-laki itu bertanya lagi, wahai Rasulullah,
kapankah hari kiamat itu? Beliau Rasulullah SAW menjawab, orang yang ditanya tentang itu tidak lebih tahu daripada penanya. Tetapi akan saya beritahukan kepadamu tanda-tandanya. Bila budak perempuan melahirkan majikannya, maka itulah di antara tanda-tanda hari kiamat. Bila orang telanjang dan tidak beralas kaki menjadi pemimpin manusia, maka itulah di antaranya tanda-tanda kiamat. Dan bila para pengembala telah bermewah-mewahan dengan gedung-gedung yang megah, maka itulah tanda-tanda hari kiamat. Ada 5 perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat, yaitu surat Luqman 34, yang artinya sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang kiamat. Dialah yang menurunkan hujan. Dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui perkara yang pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian laki-laki itu meninggalkan tempat dan menyingkir. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bawalah laki-laki itu kepadaku. Maka para sahabat pun berusaha mencarinya, tetapi mereka tidak melihat apapun. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia itu Jibril yang datang mengajarkan agama kepada manusia. Hadis Sahih Muslim nomor 2. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada nomor hadis 50. Wallahu a'lam bishawab. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyab dari ayahnya radhiyallahu anhu. Ia berkata, tatkala Abu Talib menjelang ajal, Rasulullah SAW mendatanginya. Lalu beliau dapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin Al-Mughirah di sisi Abu Talib. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kata yang akan kupersaksikan untukmu di sisi Allah. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah mengatakan, hai Abu Talib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Rasulullah SAW senantiasa menyodorkan ucapan la ilaha illallah kepada Abu Talib dan mengulang-ulangnya, sehingga Abu Talib mengatakan di akhir ucapannya terhadap mereka, dia Muhammad menganut agama Abdul Muthalib. Abu Talib enggan mengucapkan la ilaha illallah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, aku akan memintakan ampunan untukmu selama tidak dilarang. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang artinya tidaklah patut bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi orang-orang musyrik, meskipun mereka itu kerabat dekat, setelah jelas bahwa mereka itu adalah penghuni neraka jahim. Surat At-Taubah ayat 113. Allah Ta'ala juga menurunkan ayat berkenaan dengan Abu Talib ini. Allah berfirman kepada Rasulullah SAW dalam surat Al-Qasas ayat 56, yaitu yang artinya sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu senangi, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Dia Maha tahu tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Demikianlah hadis Sahih Muslim nomor 3. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 360. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.